Bismillahirrahmanirrahim. Yang Al-Fakir hormati Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea, Bapak Umar Hadi MA. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Yakut Khalil Qomas. Yang Al-Fakir hormati Ketua Syuriah PCINU Korea Selatan, Gus Ulin Al-Amin. Kebetulan nama kita sama Gus, ada amin-aminnya. Bedanya roisnya jenengan dalam tanda kurung saya 12 amin rois gitu panjenengan al-amin rois Suriah uqdir hukum wahani hukum. Dan tidak lupa yang kami hormati juga Kang Ali selaku Ketua Panitia PCINU, Kang Gangsar, Kang Marta, dan akang-akang lainnya sangat banyak sekali nggih. Teman-teman tentu yang kita hormati juga Ustaz Syihab, alhamdulillah kamera antum pas ngadep ke saya nih. Ustaz Syekhoni, Ustaz Irsyad, dan juga yang kami banggakan tentu amir-amir masjid. Tadi jumlahnya berapa Kang Marta? 65 nggih? Ada 60-an masjid-masjid, dan pasti di sana ada amirnya, ada bendaranya, ada sekretarisnya, ada tukang kosewasenya, ada macam-macam. Ala kulli hal uqadirukum jami'an uhayyikum tahiyatan islamiyatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi khalaqa 'abdah wa khairu ummatin akhrajahu ummatan wasatan ja'ala. Walhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala al-mauludil yatim wasyabil amin khatimil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil amma ba'du. Ikhwani hayakumullah, barakallahu fikum, hamdan wa syukran wa thana'an hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Segala puja dan puji hanya bagi Rabb Izzati, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali karunia dan kenikmatan sehingga pada malam hari ini di awal-awal tahun baru kita masih bisa bersua bersama. Pada malam hari ini Allah masih berkenan untuk menggerakkan jasad dan ruh kita. Allah masih memperkenankan mata kita untuk melihat, telinga kita untuk mendengar, dan kemudian jawarih kita, tangan kaki kita untuk bisa digerakkan dengan kebaikan-kebaikan. Tentu kemudian kita meminta kepada Allah agar semua karunia tersebut Allah jadikan sebagai wasilah untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kelak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa atas anugerah kita bersyukur kepada Allah, tapi kemudian atas musibah-musibah, atas ujian-ujian, maka kita bersabar kepada Allah. Karena ajaban li amril mukmin, seorang mukmin itu apabila ditimpa karunia maka dia bersyukur alhamdulillah secara qalban, lisanan, dan juga amal bil jawarih. Tapi kemudian ketika ditimpakan musibah maka innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bersabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani hayakumullah, barakallahu fikum. Tidak lupa kemudian salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar, Nabi agung, junjungan kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok Nabi panutan kita, idola kita, sosok yang hanya kepada beliau kelak kita akan merengek, kemudian meminta-minta agar beliau memberikan syafaatnya kepada kita. Hanya kepada Nabi Muhammad kelak kita akan meminta izin untuk meneguk dari telaga kausarnya saat kita nanti dahaga kelak. Dan oleh karena itu hanya kepada Rasulullah kita bermanhaj, berqudwah, dan juga beruswah hasanah. Dan mari kita usini wa iyyakum bittaqullah, kita sebagai pengikut Nabi Muhammad memantaskan diri agar kiranya bisa mendapatkan syafaatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya tadi melihat beberapa kawan-kawan lintas agama, lintas organisasi, dan lain sebagainya, tidak mengurangi rasa hormat atas perbedaan-perbedaan yang ada. Kemudian tentu dengan masih dalam rangka berpegang teguh kepada keyakinan masing-masing, kita senantiasa menghormati perbedaan.
sambil tetap menjaga prinsip-prinsip beragama kita. Ikhwani hakumullah barakallahu fikum, dalam tajuk acara yang sangat istimewa ini, yaitu berjuta doa dari Indonesia untuk Korea dan juga dunia, maka Masya Allah, syukur jazilan, kami semuanya bangga, syukur. Kebanggaan, kesyukuran tadi sudah disampaikan oleh sesepuh-sesepuh kita, Bapak Dubes, kemudian Bapak Menak, dan juga sahabat-sahabat semua yang sebelumnya. Ini merupakan bagian terpenting dalam diri kita bersilah dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga bersilah dengan antar manusia. Kita berdoa memintanya kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, tapi manfaatnya untuk kemanusiaan. Maka di sana berdoa ini yang akan kita sampaikan pada malam hari ini. Kita menguatkan kembali hubungan secara vertikal. Kita bermunajat ke langit, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk maslahat, untuk manfaat, untuk kebaikan bumi dan alam seisinya. Untuk manusianya, untuk tanahnya, untuk hutannya, untuk sungainya, untuk energi-energi yang disimpan, kalau dalam bahasa Cak Nun, Indonesia sebagai negeri bocoran surga, maka semuanya itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, kita ikhtiari, dan kita doakan bersama. Oleh karena itu, nun sewu, karena kami Muslim, kami hendak menyampaikan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Katakanlah wahai Muhammad, kalau seandainya ada salah seorang hamba bertanya tentangku, bertanya kepada kamu tentang aku, tentang zat Allah, tentang Tuhan Allah Subhanahu wa taala, maka katakanlah fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah zat yang sangat dekat. Oleh karena itu, kalau seandainya ada yang bertanya tentang keberadaan Allah, maka dia tidak jauh dari kita. Dia tidak ada batasan dari kita. Bahkan Allah lebih dekat daripada hablul warid dari urat nadi kita. Maka Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahwa kemudian karena pandemi seperti ini, kita melihat pintu rumah Allah dalam tanda kutip, gitu. Pintu rumah Allah, pintu-pintu masjid dari yang sebelumnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, Masjid Kimhe, Ansan, Pyeongtaek, dan lain sebagainya, dari ujung utara sampai selatan. Yang terbaru Jeju tadi nggak disebutkan, ada sekian puluhan masjid ataupun pintu-pintu Allah, ada kalanya memang tutup, tapi sekali lagi pintu Allah yang tidak pernah tutup. Pintu ibadah kepada Allah tidak pernah tutup. Pintu berdoa kepada Allah tidak pernah tutup. Pintu untuk tadarruk, menghamba, kemudian mengkerdilkan diri, kemudian merendahkan diri di hadapan Allah senantiasa terbuka. Oleh karena itu, ikhwani fillah, barakallahu fikum, pada malam hari ini kita akan kembali lagi bermuhasabah tentang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususon doa-doa ini kita panjatkan untuk maslahat keluarga kita, bangsa kita, Indonesia, dan kemudian lebih umum dari itu adalah atas nama kemanusiaan bersama. Karena sesiapa saja yang mungkin tidak bersama dalam satu agama, tapi mereka adalah sahabat-sahabat kita dalam dasar kemanusiaan. Ikhwani hakumullah barakallahu fikum. Dari yang Al-Fakir sampaikan tadi tentang berdoa kepada Allah SWT, agar kita bisa memaksimalkan doa, biasanya saya menyampaikan tentang trilogi doa gitu. Kalau di pondok kami biasanya ada kata-kata trimurti, kemudian di sini ada tri lainnya, maka tentang doa ini Al-Fakir pribadi ini punya istilah trilogi doa, alias agar kita bisa memaksimalkan doa kita kepada Allah, maka di sana ada 3 cara agar kita memaksimalkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tentang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala diberikan kebebasan, diberikan kelonggaran, diberikan pintu yang sangat terbuka luas sekali agar kita langsung bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung tanpa perantara. Kita diperkenankan oleh Allah, siapapun kita, dengan jabatan yang macam-macam, dari yang kalau dibintangkan bintang 5, 4, 3, 1, atau mungkin nggak ada bintangnya, atau mungkin tidak ada jabatan sama sekali,
semuanya dalam level apapun, strata sosial, strata kalau mungkin bisa dibilang ada ulama, ada awam, strata keagamaan dan lain sebagainya, maka Allah tidak pandang bulu terhadap hamba-hambanya, dan Allah membuka pintu kepada hamba-hambanya untuk diminta. Bahkan Allah senang kalau seandainya hamba-hambanya itu diminta. Dan kita, kesyukuran kita di tajuk pertama ini tentang berdoa kepada Allah. Kenapa kita perlu berdoa secara langsung kepada Allah? Karena sekali lagi ada sisi-sisi non sewu tergelap, terdalam, terjelek, terburuk. Ada versi terburuk kita. Kita pernah melalui episode-episode fase-fase terburuk. Kalau Android mungkin versinya tambah angkanya tambah baik gitu. Tapi non sewu kita mungkin ada masa lalu kita, sejarah kita, ada versi-versi terburuk kita. Dan kalau seandainya Allah menakdirkan itu ditutupi, Allahumma astur aurati wa amin rawati, ustur aurati. Kalau seandainya Allah menakdirkan untuk ustur, untuk mensatar, menutupi aurat-aurat kita, aib-aib kita, maka kita bersyukur kepada Allah dengan cara kita kembali kepada Allah. Kemudian kalau bahasa ekstrimnya mungkin telanjang di hadapan Allah SWT, tidak ada tedeng aling-aling sama sekali, nggak ada jaim-jaiman, nggak ada mujamalahan, nggak ada basa-basi. Kita sampaikan kepada Allah SWT, kita tadarruk, rendahkan diri ke hadapan Allah SWT. Kalau rendah hati itu di hadapan manusia, tapi kalau rendah diri tidak mengapa, dan memang harus rendah diri di hadapan Sang Pencipta Allah SWT. Ikhwani hakumullah barakallahu fikum. Dan ketika kita mengetahui benar-benar kejahilan kita, keburukan kita, dosa-dosa kita, maka kita jangan sampai ada lagi penghalang-penghalang yang kemudian membuat kita buat kata-kata bersayap, kemudian membuat basa-basi. Kalau kepada orang ada kalanya memang seperti itu, ada basa-basi atau bahasa Arabnya mujamalah seperti itu bagian mungkin dari etika dalam berbicara, ada kembangan-kembangannya, ada mukodimahnya. Tapi kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala, monggo silahkan akui apa saja yang perlu diakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salahnya, buruknya, kurangnya. Dan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui tentang apa saja yang kita lisankan atau mungkin masih tersimpan dalam diri kita. Tapi kalau teman-teman mungkin jumhur di sini kita semuanya bermadzhab Syafi'i, kalau kita kan talafut itu termasuk liusaid hudurul qalb ya, untuk melafalkan sesuatu itu untuk membantu kehadiran hati. Maka kemudian bisa jadi ada kalanya ketika tengah malam kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya bisik-bisik aja. Bisik-bisik kalau disimpan itu mungkin kadang bercampur dengan lintasan-lintasan pikiran lainnya, dengan lintasan-lintasan perasaan lainnya. Tapi kalau kemudian berawal dari niat, kemudian dibangun secara kuat dalam hati, dalam jiwa kita, kemudian ditutur katakan, ditutur lisankan, kemudian menjadi doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian itu adalah sesuatu yang sangat istimewa, sebuah pengakuan yang apa adanya dari makhluk kepada Khalik, dari abid kepada al-ma'bud Allah Subhanahu wa taala. Nun sewu, semoga teman-teman masih menyimak nggih. Ikhwani hakumullah barakallahu fikum. Tentang berdoa ini kemudian bukan lantas kita tidak punya senjata ya. Kalau berdoa kepada Allah memang sendiri. Kalau tahap pertama memang berdoa langsung kepada Allah, bukan lantas kita tanpa ada wasilah. Boleh kita berwasilah. Salah satunya mungkin hadis masyhur yang teman-teman semuanya saya kira sudah sering mendengar tentang bagaimana ada 3 orang terjebak dalam gua. Ini jangan dilanjutkan dengan nyanyian Sung Gokong ya. Ini bukan Sung Gokong ini. Kalau Sung Gokong kan sendiri terjebak dalam gua itu. Tapi kalau ini ada 3 orang. Mereka jalan-jalan masuk ke gua, kemudian terkunci. Dan kemudian tiba-tiba saja mulut gua itu tertutup. Kemudian mereka berdiskusi bagaimana kita bisa keluar dari dalam gua ini. Maka kemudian mereka bersepakat agar kita bertawasul kepada Allah dengan amal-amal soleh kita. Orang yang pertama bertawasul kepada Allah bahwa dalam hidupnya dia punya salah satu amal unggulan. Amal unggulan ini selalu dia prioritaskan, selalu dia jaga, selalu dia perhatikan. Tidak boleh amal unggulan dia itu kelewat, kelupaan, dan lain sebagainya. Yaitu adalah birrul walidain. Kemudian ketika beliau, secara singkatnya, ketika beliau bermunajat kepada Allah, ya Allah, apabila bakti saya kepada orang tua ini, aku hadirkan kepadanya minuman, makanan, aku prioritaskan bahkan atas keluargaku sendiri, maksudnya adalah istri dan anak-anak. Kalau seandainya amal kebaikan birrul walidain ini
engkau terima dan engkau jadikan sebagai amal Oh, terbaikku, amal unggulanku, maka perkenankanlah dengan amal soleh ini kami bisa keluar dari gua ini. Maka kemudian seketika mulut gua pun terbuka, tapi hanya sedikit. Belum bisa, baru mungkin keluar tangan sebelah, belum bisa kepala, belum bisa anggota badan lainnya. Baru kemudian orang kedua bermunajat, ya Allah, kalau seandainya dulu dia punya dalam tanda kutip versi terburuknya, beliau menyampaikan kepada Allah, ya Allah, aku dulu pernah akan berzina, tapi kemudian aku ingat atas aturan-aturanmu, aku ingat atas batasan-batasan yang telah engkau buat kepadaku sebagai syariat seperti itu, maka kemudian seketika dia tersadar, secara otomatis dia tinggalkan perbuatan yang diharamkan tersebut. Orang ketiga pun kemudian sama, dia bertawas kepada Allah dengan amal soleh bahwa suatu ketika dia pernah menjadi sajang gitu, dia punya karyawan-karyawan, kemudian ada salah satu seorang karyawannya ketika mau gajian, kalau kita mungkin di sini tanggal 10-an ya Mas ya, tanggal 10-an mau gajian, tanggal 9-nya sudah nggak tahu kemana, pergi duluan. Tapi kemudian si orang ketiga ini menyimpan hartanya, dia simpan dengan baik dan bahkan kemudian diinvestasikan, dikembangkan menjadi sesuatu yang nilainya lebih besar daripada gaji yang seharusnya diterima oleh si pekerja tadi. Dan kemudian Masya Allah atas kebaikan orang ketiga tadi, semuanya dari pokoknya, kemudian dari hasil investasinya itu disedekahkan kepada orang ketiga tadi. Ini adalah tiga orang yang bertawasul dengan amal soleh, yang kemudian dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ketiga orang ini dengan amal-amal tadi diperkenankan, ditakdirkan oleh Allah untuk bisa keluar dari dalam gua dengan selamat. Ikhwani hakumullah barakallahu fikum. Secara tidak sadar kalau seandainya kita sedikit lagi gali lebih dalam tentang tiga amalan tadi, kan sebenarnya itu merupakan ajaran bahwa pertama orang dia bertawasul dengan suatu kewajiban karena birrul walidain itu kan wajib. Kemudian yang kedua dia bertawasul dengan meninggalkan yang benar-benar qat'i haram. Ini bukan syubhat lagi. Bukan subhat, bukan dhonni lagi, tapi benar-benar qat'i, meninggalkan perzinahan. Ini benar-benar haram gitu ya. Kemudian yang ketiga disempurnakan dengan sedekah. Sebenarnya dia si bos ini, orang ketiga ini tidak ada kewajiban untuk mengembangkan, untuk kemudian memberikan semua hasil investasinya, tapi kemudian dengan kebesaran hatinya dia berikan ya pokoknya ya kemudian hasil investasinya secara tidak langsung. Ini merupakan penggabungan penyempurnaan wasilah dengan amal soleh tentang kewajiban, amal soleh meninggalkan larangan. Kalau yang pertama adalah amal soleh dengan menjalankan yang harus dijalankan, yang kedua meninggalkan yang harus ditinggalkan, yang ketiga adalah menyempurnakannya dengan sedekah-sedekah, dengan perbuatan-perbuatan yang sunnah. Maka usini wa iyyakum ittaqullah. Kalau seandainya masih ada masalah-masalah yang ganjel, kalau seandainya kita masih merasa ada cita-cita, ada harapan-harapan, ada munajat kita sepertinya masih temangsang, nak bosok Jawa temangsang itu dia masih apa ya? Apa Mas? Masih nyangkut gitu, belum nyampe didengarkan oleh Allah, ya bisa jadi ada amal-amal kita yang belum sempurna, atau mungkin masih ada halangan-halangan seperti malbasuhu haram, mat'amuhu haram, dan lain sebagainya. Ada penghalang-penghalangnya. Oleh karena itu ikhwani fillah, yang pertama ketika kita berdoa kepada Allah, ya berdoanya iya, tapi kemudian tidak mengapa kita sampaikan kepada Allah ada amal-amal terbaik yang pernah kita lakukan. Ada amal-amal terbaik yang menjadi wasilah kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu mengingat-ingat amal soleh kita bukan dalam rangka riya, mboten. Mengingat-ingat amal soleh itu kalau versi sederhana saya, bahasa sederhana saya, ingin mengingatkan kepada kita bahwa sejauh-jauh kita pernah meleset, sejauh-jauh kita pernah tersesat, ternyata Allah masih menakdirkan kita punya sebuah amalan yang baik. Untuk kemudian kita ingat, kemudian dijadikan sebagai mercusuar, sebagai cahaya yang kemudian kita dengan cahaya itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kalau pertama berdoa berarti langsung kepada Allah untuk diri sendiri. Yang kedua adalah meminta orang lain untuk mendoakan. Ini juga tidak kalah dahsyatnya karena referensi dari poin kedua ini diantaranya adalah apa yang berlaku dari sahabat Al-Faruq Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu anhu, khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidin.
ketika beliau sangat yatarokop, sangat menanti-nanti. Karena sebelumnya ketika Rasulullah masih gesang, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ketika Rasulullah masih hidup, kemudian berpesan kepada Umar, wahai Umar, kalau seandainya kamu nanti bertemu dengan seseorang namanya Qais, kemudian dari daerah Al-Qarn, kemudian dari suku Murad, yaitu di daerah Yaman, maka temuilah dia, mintalah agar dia mendoakan ampunan kepada kamu. Maka Umar yang wis dijamin surga, dijadikan sebagai khalifah kedua, kemudian bahkan kalau saya Muhammad Imarah almarhum, beliau memasukkan Umar sebagai muslimun athuar, muslim revolusioner, karena kecerdasannya kan dalam sejarah kita melihat bagaimana kecerdasan Umar seperti itu. Kemudian Umar yang mungkin sebentar ini kita melihat, wah Umar kan tangguh, Umar itu kan sosok yang agung. Masa iya dia akan mencari orang-orang yang tidak terkenal seperti itu? Apalagi tagline dari sahabat kita, Uwais Al-Qarni, ini kan tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Majhulun fil ardi, tapi masyhurun fis samai. Tapi kemudian Umar yang sosok agung seperti itu, ketika beliau menjabat sebagai khalifah, beliau nggak cuma sekali, 2 kali musim haji, mencari-cari, ada nggak yang diantara kalian dari Yaman, rombongan Yaman ini, yang bernama Uwais? Musim pertama belum ada, musim selanjutnya dicari-cari lagi dan akhirnya ketemu dengan Uwais Al-Qarni yang kemudian memintalah Umar bin Khattab ini tidak jaim, tidak membuat batasan-batasan dengan segala kemuliaan yang beliau miliki, beliau tetap mendatangi sosok yang majhul tadi, majhul fil ardi tadi, tapi kemudian tetap meminta agar si Uwais Al-Qarni, sosok soleh itu, mendoakan kebaikan, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu, salah satu asyar mubasyirin bil jannah. Nah, tentu siapa kita, siapa lu, siapa kita, siapa saya yang mungkin masih jaim, masih membatasi diri untuk sowan, untuk ziarah, untuk bertamu dengan sosok-sosok soleh, kiai-kiai kita, masyayikh kita, asatidz kita, dan kemudian meminta kepada mereka untuk mendoakan kemaslahatan kebaikan kepada kita. Yang ketiga adalah mendoakan orang lain. Kalau pertama berdoa secara langsung, yang kedua meminta orang lain untuk mendoakan kita, yang ketiga adalah mendoakan orang lain. Karena apa? Karena salah satu hadis riwayat Muslim, dakwatul mar'il muslim akhihi bi dhuhril ghaibi mustajabah inda ra'sihi malakun muwakkal. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal walaka bimithal. Bahwa doa seorang muslim bagi saudaranya itu bidzohril ghaib. Ada catatan bidzohril ghaib itu maksudnya adalah ketika dua saudara ini tidak sedang bertemu. Satu mungkin di Kisuksa, satunya lagi mungkin sedang cuti, ada jarak di sana, tapi kemudian tidak hadirnya atau ghaibnya fisik tersebut tidak menghalangi hadirnya ukhuwah dia. Fisiknya mungkin tidak sedang bertemu, tapi kemudian ruhaninya dipertemukan oleh Allah dalam satu frekuensi, yaitu saling mendoakan tadi. Kalau ada seorang saudara seperti itu, maka kemudian mustajabah. Doa tersebut termasuk doa-doa yang mustajabah, yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inda ra'sihi malakun muwakkal, di atas kepalanya ada seorang malaikat yang diwakilkan kepada dia. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap seorang saudara tadi mendoakan sesuatu kebaikan kepada saudaranya, maka malaikat tersebut mengatakan walaka bimithal, dan bagimu kebaikan serupa. Artinya ketika malam hari ini kita istighosah, kita meminta ghaith, meminta tolongan, meminta bantuan kepada Allah, meminta kemenangan kepada Allah, mengharap ghaith atau juga bisa diartikan sebagai gerimis-gerimis dari kerontangnya jiwa kita, dari dahaganya kita, maka insya Allah kebaikan-kebaikan, doa-doa yang kita panjatkan untuk saudara kita yang seiman atau yang sekemanusiaan yang di Indonesia ataupun di luar Indonesia, termasuk negara-negara tetangga kita, maka kemudian itu semuanya oleh malaikat dikatakan walaka bimithal, dan bagimu hal serupa, kebaikan serupa. Oleh karena itu tidak ada kerugian kalau seandainya kita menyempurnakan doa-doa kita tadi. Pertama mungkin tentu karena kita di sini juga perlu berdoa agar kita dijauhkan dari pandemi ini, dijauhkan dari COVID ini.
yang mungkin lagi nganggur, berdoa kepada Allah agar dapat mendapatkan pekerjaan, agar rizkinya lancar, agar masalah-masalahnya bisa diselesaikan, dicarikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa untuk diri sendiri, kemudian tidak menutup diri meminta orang lain untuk mendoakan kita. Bisa orang soleh, bisa orang tua kita, tentunya nggih, jangan lupa orang tua kita. Kita meminta ke orang tua kita agar mendoakan kita, meminta sahabat kita agar mendoakan kita. Yang ketiga adalah mendoakan kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain. Utamanya di malam hari ini kita punya hajat besar, hajat keagamaan dan juga kemanusiaan, untuk bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertama tentu Allah segera menghilangkan pandemi ini, virus COVID-19 ini hilang-hilangnya dari muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian tentu masalah-masalah yang ada di negara kita khususnya dari masalah stabilitas keamanan negara, kerukunan internal umat kita, ukhuwah Islamiyah, atau juga kerukunan antar agama, ini juga perlu kita selesaikan, kita jernihkan kembali, jangan sampai kemudian muncul provokasi-provokasi di kegiatan yang sangat mulia seperti ini. Ikhwani hakumullah barakallahu fikum. Tidak berpanjang kalam, Al-Fakir sampaikan di sini dan sudah menunjukkan waktu jam 10 kurang 10. Oleh karena itu, usini wa iyyakum bittaqwallah, semoga sedikit yang Fakir sampaikan bisa menjadi pepeling, bisa menjadi muhasabah bagi kita semuanya, utamanya Al-Fakir pribadi, dan nun sewu kepada proses po di sini, Gus Ulin, Kang Ali, Asatid, Ustadz Syihab, nun sewu, ini bukan ceramahin jenengan betul. Ini kayak direkam, kemudian antum kalau saatnya ada salah, saat ini lo omongan biar Ustadz dikirimkan ke saya Ustadz, nanti rekamannya. Ustadz Syekhoni, Ustadz Irsyad, dan Kang Heri, MC kita, Kang Marta dan juga Kang Yudihan. Jazakumullah khairan katsiran atas fursah nafisah, atas waktu yang sangat istimewa ini. Dan sekali lagi atas nama Ukhuwah Islamiyah, atas nama Ukhuwah Basyariyah, aku qouli hadza wa syukur minni kholis wa laksisima'ikum. Nun sewu, doa Ustaz Syekhoni napa pripun? Sudah hadir. Untuk doa jenengan langsung Ustaz Rais karena beliau belum hadir. Oh, hadir. Okay. Hadir. Oleh karena itu, mari pada malam hari ini, setelah sebelumnya tadi beristighosah bersama-sama dipandu Ustaz Syihab, dan kemudian semoga Allah juga memberikan kelancaran urusan atas uzur Ustaz Syekhoni. Pada malam hari ini, mari kita sebelumnya saya ingatkan salah satu, saya suka quote-nya Profesor Quraish Shihab di salah satu buku beliau mengatakan wala budda al yadil mutadurriati wa ukhra amilatun, dan hendaknya salah satu tangan yang mutadurriah yang berdoa ngangkat ke atas, dan di lain waktu tangan yang mengangkat ke atas itu harusnya juga berkeringat. Maksudnya ya ada doa, ada ikhtiar. Setelah kita berdoa, kita meminta kepada Allah agar dijauhkan dari COVID ini, tapi kemudian kita juga berikhtiar untuk melakukan protokol-protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh banyak pihak. Dari KBRI sangat aware sekali tentang isu ini, dan juga teman-teman KMI dan juga masjid-masjid sekalian. Kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbana shigharan. Rabbana uzina nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidayna wa amara shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma khtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah wa la takhtimna minha illa bi husnil khatimah. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'alal iman wal islam wal istiqamah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma in kana al-hayatu khairan lana fahyina ala ta'atika wa in kana al-mautu khairan lana fafina ala dinika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahlan.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami was sayyi'il asqam. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfihim anta syafi shifaan la yughadiru saqaman wala alaman ya Allah. Allahumma shfi mardana. Allahumma shfi mardana. Allahumma shfi asatidatina wa masyayikhuna ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada asatid-asatid kami. Berikanlah kesembuhan kepada masyayikh-masyayikh kami. Berikanlah kesembuhan kepada sahabat-sahabat kami. Berikanlah kesembuhan kepada orang-orang yang telah ditimpa musibah ini ya Allah. Jauhkanlah kami dari pandemi ini. Jauhkanlah kami dari musibah ini. Berikanlah kami jalan keluar dari permasalahan-permasalahan kami. Berikanlah kami kesehatan wa'afiatan. Kesehatan bagi jiwa raga kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.